Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya David Setiadi. Kali ini saya akan mereview aplikasi manajemen servis komputer dan laptop. Nah, ini aplikasi versi yang kedua ya. Setelah ini aplikasi yang pertama ada di video sebelumnya. Memang ini tidak saya update karena sibuk dengan beberapa kerjaan yang lain. Jadi ini cuma upgrade sedikit-sedikit. Nah, sedangkan untuk yang versi kedua ini kita rombak total. Rombak total. Jadi ada beberapa fitur dari yang versi 1 ini kita hilangkan, kita buang. Ada lagi beberapa fitur yang kita efektifkan lagi ya. Jadi kita buat lebih simpel, lebih efektif di versi yang kedua ini. Jadi mungkin dari 2017 kita tidak ada update yang signifikan ya. Nah, baru sempat kali ini. Kita langsung saja login. Nah, ini saya login menggunakan super admin atau owner ya. Kalau di sini owner. Jadi owner bisa melihat semua fitur dan bisa mengatur hak akses untuk karyawannya. Termasuk ya semuanya aja sih. Nanti kalau misalkan mau di custom menurut kebutuhan dari toko Anda ya silahkan. Nah, yang berbeda itu ya jelas tampilan sangat berbeda. Kemudian fitur-fiturnya jadi sedikit. Nah, ini kita buat lebih simpel lagi. Ada beberapa fitur yang memang ini kan sudah saya evaluasi karena saya pun sama menggunakan ini. Banyak fitur-fitur yang memang tidak efektif. Maklum lah, ini dulu kita masih ngedevelop, belajar lah salah-salah ya. Nah, di yang versi yang kedua ini kita buat lebih simpel. Yang pertama adalah kita dari penjualan dulu ya, dari kasir nih. Nanti kasir untuk loginnya mungkin akan sedikit tidak sebanyak yang owner ini. Nah, di kasir ini saya akui di versi yang pertama tuh kita satu transaksinya lama. Nah, kalau di sini kita lebih cepat nih. Contoh kalau misalkan ada yang membeli mouse, ini umum ya masuknya, misalkan pelanggan nggak perlu pakai nomor handphone lah, langsung cari barang, pilih dan selesai, langsung bayar. Nah, kalau yang misalkan pembelian laptop kan biasanya kita bisa menggunakan nama ya, misalkan namanya David, nomor handphonenya berapa, dia akan otomatis tersimpan ke dalam database pelanggannya. Nah, di sini ada keluar toko 1, toko 2 kalau misalkan nanti cabangnya banyak ya, karena di sini ada dua versi. Ada versi untuk yang satu toko, ada versi yang untuk multi toko, khusus bagi teman-teman yang tokonya atau cabangnya banyak. Jadi ini unlimited, kalau mau di-generate berapa ratus toko pun silahkan. Tergantung dari kekuatan server punya teman-teman. Nah, kalau untuk di kasir tidak ada pilihan ini. Karena di sini saya menggunakan loginnya menggunakan super admin, jadi ada pilihan ini ya, salesnya siapa. Nah, top misalkan ya, saya pilih. Ini langsung kita bayar. Kalau ada potongan, kalau ada PPN kita isi, kalau tidak biarkan. Kalau misalkan mau debit, e-wallet atau pakai apa silakan. Kalau cash seperti ini kan misalkan 5 juta nih. Ini nilainya bulat. Gimana kalau misalkan 5.550 bayarnya 5.600, berarti kan harus ada kembalian, silahkan kita ketik. Tapi kalau misalkan bayarnya pas ya sudahlah. Nah, kita kasih shortcut di sini, kita tinggal klik. Langsung masuk ke sini, tidak usah ketik lagi, kita proses. Nah, langsung keluar print. Di sini saya tidak ada printer, tidak terkoneksi dengan printer, jadi save PDF. Selesai. Jadi lebih simpel ya, lebih simpel nih masuk ke sini. Terus berapa tadi ya? 1, 2, 3, cuma 3 kali klik ini sudah selesai. Tanpa mengetikkan keyboard pun ini sudah cepat ya. Mungkin yang sudah saya coba sekitar 3-5 detik ini sudah selesai transaksi. Kemudian ini list penjualan. Kalau misalkan pembayarannya kurang, dia akan masuk ke daftar piutang. Nanti bisa dibayar di sini ya. Kalau misalkan uangnya kurang nih, masuk ke piutang otomatis. Nah, berikutnya di service. Nah, service ini ada juga ada optimalisasinya, yaitu ya sama transaksinya biar nggak lama. Service masuk misalkan namanya siapa, nomor handphonenya berapa misalkan ya, nama unitnya misalkan
Asus X441. Keluhannya matot. Oke, matot. Kemudian keterangannya no adaptor. Kemudian misalkan ya, kata user keyboardnya error, nah, misal ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini langsung masuk ke sini, cepat ya. Jadi cuman seperti itu, langsung keluar tanda terima, kita print, langsung masuk di sini di dalam antrian. Nah, ketika misalkan mau ngedit statusnya, ya tinggal edit saja. Nanti misalkan mau di edit jadi apa? Oh, masuk ke pengecekan nih. Oke, langsung masuk ke pengecekan. Nah, kalau misalkan selesai, kita langsung check out saja di sini lagi. Check out. Ini David, misalkan ya tadi keluhannya apa? Oh, matot ternyata memang dari keyboard. Ya udah, ganti keyboard aja misalkan. Nah, ini ganti keyboard. Harganya 400.000 misalkan. Oke, tambah. Selesai. Bayar pun sama, kalau ada potongan, ada diskon ke reseller atau ke teman siapa silakan. Kemudian bayar 400.000, proses. Sudah selesai, langsung kita print ya. Lebih simpel lagi. Dan ada di keluar di sini. Nah, ini kan David Matot. Di sini ada tombol delete, tapi kalau dikasih di sini tidak ada ya. Tidak ada edit sama delete. Transaksi yang sudah masuk tidak bisa diedit dan tidak bisa di-delete sama kasir, hanya bisa di-delete sama ownernya atau super admin ya. Ini bisa kita delete. Oke. Nah, itu jadi lebih simpel. Nanti piutang di sini sama juga. Kalau misalkan nanti bayar servisnya kurang, nanti bisa masuk langsung otomatis ke piutang. Pembelian sama, pembelian itu kita beli ke supplier ya. Jadi di sini kita tidak bisa mengatur produk seenaknya, stoknya, karena kita harus belanja dulu ke supplier. Nah, di sini misalkan pembelian nih supplier. Suppliernya dari mana, stoknya berapa. Nah, ini pembelian untuk menambah stok semuanya ada dari master data produk ya. Data produknya dari sini. Tapi kalau pembeliannya ya harus dari sini. Kita pilih. Misalkan karena di sini tokonya cuma ada satu toko, otomatis ke sini ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau belanja untuk toko mana nih? Untuk toko 2, toko 3, ya berarti tinggal pilih di sini. Cari barang, misalkan pilih belanja ini. Udah, sekarang kita proses langsung bayar berapa gitu ya. Misal sudah, itu akan nambah. Ini akan terlist di bawah nih. Di bawah ini ada tabelnya kalau udah masuk ya. Kemudian ini untuk rakitan ya. Rakitan itu misalkan teman-teman menjual CPU rakitan. Nama rakitan ini misalkan rakit 1. Toko cabangnya yang di toko mana? Toko 1. Tipe komponennya apa? Motherboard. Pilih komponennya apa, stoknya berapa, jumlah, tambahkan komponen misalkan ya. Misalkan VGA segala semuanya masuk di sini. Nanti total harganya berapa, keuntungannya berapa. Ini untuk khusus CPU rakitan ya. Kalau CPU yang build up yang sudah itu ya udah masukin di sini saja. Misalkan ini CPU-nya udah jadi nih, nggak bisa di custom lagi, ya udah masukin di produk aja. Kecuali misalkan kalau ada user yang rakitannya nih, motherboardnya ini, prosesornya ini, pengen ini ya, ini tinggal masukinnya di sini, tambah perakitan di toko mana, speknya apa, dan lain-lain lah. Ini standar lah, sama. Kemudian ini persediaan stok, transfer stok antar toko. Misalkan di sini mouse-nya habis nih, di sini masih ada 100, kita transfer ke toko 2 50 unit ya, tinggal transfer stok saja. Pilih mau ke dari toko mana ke toko mana. Oke, ini sangat simpel sekali. Akuntansi standar, kas keluar, tinggal kita tambah ini nominal, keterangan, tanggal, dan lain-lain. Kemudian laporan pun sama, hampir mirip-mirip dengan aplikasi yang sebelumnya. Ini penjualan, pembelian, terlaris, hutang, dan lain-lain. Kemudian pengaturan pengguna,
Kita masukin levelnya, misalkan mau sebagai kasir atau sebagai admin atau apa. Kemudian ada settingan printer, dan nah ini fitur tambahannya yaitu ini terhubung dengan e-commerce ya. E-commerce punya kita, misalkan kita punya toko online nih. Nah, toko online-nya karena di sini saya belum masukin fitur-fiturnya ya. Jadi nggak saya demokan, nanti demokan di video yang kedua. Nah, ini akan terhubung dengan website punya kita, tapi datanya terhubung dengan pos ini. Dengan Simasco versi 2, kita ngupload di sini, di produk ini akan ditampilkan di website punya kita. Jadi belanjanya bisa lewat website punya kita ya. Nah, nanti kalau ada yang udah lewat website, di sini ada proses menunggu proses atau sedang diproses, sudah dikirim. Konfigurasi banner ini dibuat simple ya. Jadi data yang ada di produk sini dia akan bisa ditampilkan di website. Nah, di sini kan e-commerce-nya nih, link share-nya, barangnya baru atau bekas, variannya apa, keterangannya apa. Kemudian kalau kita aktifkan, dia akan muncul di halaman e-commerce punya kita nih, misalkan Asus X450. Saya aktifkan nih. Ketika aktif, dia akan tampil di website depan tuh. Kemudian berikutnya adalah ini untuk settingan ya. Untuk settingan master data itu kita mengecek untuk jasa servis, kemudian kartu stok, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Nah, di sini pun kita bisa menambah toko ya, toko baru nih. Menambah toko kalau misalkan kita tokonya lebih dari satu. Tapi kalau misalkan tokonya satu, nanti ada lagi versi ininya akan hilang nih. Jadi tidak bisa menambah toko. Ini standar lah kalau misalkan mau menggunakan ongkir yang lokal, misalkan pakai ekspedisi lokal, pakai ojek atau apa, ini berapa. Kemudian kalau misalkan lewat transfer, kode rekeningnya berapa. Kemudian kalau pakai e-money itu misalkan pakai kode GoPay dan lain-lainnya ada di sini. Kemudian pengaturan sales ya. Salesnya misalkan mau sales junior berapa, komisinya berapa, dan lain-lain. Ini semuanya simpel. Jadi di sini tidak ada pengaturan lagi seperti di versi 1, yaitu pengaturan misalkan hak akses nih. Ini bisa dibuka sama kasir apa, karena setelah saya analisis, jadi yang dibutuhkan sama kasir itu cuma menu penjualan, kemudian servis, dan laporan saja, 3 udah. Jadi, tapi kalau misalkan nanti teman-teman butuh custom ya silakan, tinggal kita customkan saja. Karena kalau misalkan semua fitur kita masukkan dibuat general seperti ERP, mungkin supaya tidak terlalu memberatkan si aplikasinya, jadi kita sesuaikan saja. Untuk custom nanti teman-teman tinggal bilang saja ke saya, nanti tim akan dibuatkan custom sesuai dengan kebutuhan dari toko teman-teman ya. Jadi fiturnya masih bisa di custom. Oke. Untuk teman-teman yang tertarik dengan aplikasi ini atau yang mau upgrade dari yang versi 1 ke versi kedua, silakan hubungi admin. Yang tertarik mau lihat dulu demo-demonya, nanti di admin dikasih link demonya untuk dicoba dulu cocok atau tidaknya. Nah, ini selama ini saya sudah migrasi ke sini. Ini alhamdulillah lebih cepat ya, transaksinya lebih aman. Nah, untuk teman-teman yang sudah menggunakan versi 1 mau migrasi ke versi 2, nanti kita bantu juga migrasinya ya. Dan tentunya ada potongan harga dari yang versi 1 ke versi 2. Oke, itu teman-teman aplikasi dari Simasco versi 2 atau sistem manajemen toko laptop dan komputer, servis dan komputer ya, yang versi kedua. Oke. Nanti kalau ada kekurangan, kalau ada tambahan apa, silakan boleh komen atau langsung hubungi admin. Nanti nomor admin dan link untuk demo ada saya simpan di deskripsi. Terima kasih teman-teman. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.